Halo anak-anak, tetap semangat. Pagi hari, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Senang kalian merindukan untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karunia-Mu, kami boleh diberi kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati anak-anak yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini terisi oleh kekuatan Roh Kudus sehingga anak-anak boleh semakin hari baik sikap, tutur kata maupun perbuatannya berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Putra yang Tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, anak-anak, tidak terasa ya, kita sudah beberapa bulan ini selalu mendengarkan firman Tuhan melalui online. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah di balik semua peristiwa ini. Oke anak-anak, hari ini tema kita friendly indeed. Ya, ayat hafalan kita Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayo sama-sama kalian katakan supaya betul-betul dihafal, tidak hanya dihafal, tapi kalian pahami dan diterapkan untuk kemuliaan Tuhan. Yuk, 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Oke, silakan sendiri. Ya, bagus. Terima kasih. Anak-anak semua, tentunya kalian pernah enggak disapa orang, wah ini mirip sekali dengan papa, atau wah rambutnya mirip mama ya. Iya, nah saya mirip mama atau papa ya? Bisa papa atau mama atau dua-duanya. Baik, juga mirip apa ya? Ada yang rambutnya, ada matanya, atau mirip sifatnya. Ya kan? Nah, kita juga ya, kita ini sebagai anak-anak Tuhan Yesus harusnya mirip juga dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus juga mengajari kita murah hati, sehingga kita juga bersikap murah hati. Ayo, siapkan Alkitabnya. Kita buka Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Ayo dibuka Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Mari kita baca. Yesus membangkitkan anak muda di Naem. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Naem. Murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil ia menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Ya, Yesus membangkitkan anak seorang janda. Perjalanan Tuhan Yesus ya, di mana dia melewati Danau Galilea,
kemudian menuju ke Naim, ya. Tuhan pada waktu di kota Naim ini ada seorang janda. Dia selalu bersama-sama dengan anak laki-lakinya. Tentunya sangat berarti anak laki-laki ini, ya. Mengapa? Karena anak laki-laki lah ini yang selalu membantu, menemani apapun keperluan janda ini. Tapi suatu kali menangis janda ini. Sedih. Kenapa ya? Ya, pada saat itu Tuhan Yesus sedang perjalanan. Ya, tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata anak laki-lakinya meninggal. Sedih sekali ya. Kita juga sedih kalau ada orang yang kita kasih, kita cintai meninggalkan kita. Lihat, semua orang juga bersedih. Ada yang nangis, semuanya membicarakan. Nah ini, Tuhan Yesus sedang berjalan dan melihat itu. Tuhan menghampiri. Yesus menghampiri janda itu. Kemudian dia melihat janda itu. Ya, pada waktu melihat janda pemuda itu, apa yang dikatakan Yesus? Ya, Yesus oleh belas kasihan, tergeraklah belas kasihan Yesus menghibur janda itu, jangan nangis. Kemudian menghampiri usungan itu, menyentuhnya. Hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Oh, luar biasa. Matanya terbuka, mulutnya mulai terbuka dan berkata-kata. Semua orang di sekitar itu terkejut, heran, ya, juga takut. Kan ada orang mati kok bangkit lagi. Takut enggak? Iya, takut. Mereka memuliakan Tuhan. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Ada yang satunya, Allah telah melawat umatnya. Amin, puji Tuhan. Wah, bergembira sekali mereka. Sehingga kabar ini tentunya membuat semua orang senang, bahagia, terheran-heran, kagum akan kuasa Allah. Semua jadi bersenang-senang, ya, memuliakan Tuhan, menyapa Yesus waktu lewat, ya. Ya, anak-anak, mari bermurah hati itu tidaklah mudah. Apalagi kepada orang yang kita kenal atau bahkan kepada orang yang menyakiti kita. Namun, Yesus ingin agar kita bersikap murah hati. Ingat ya, kasih Kristus terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Kita ini orang yang berdosa, tapi oleh karena kemurahannya, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu, anak-anak semua, kalian di rumah, hidup rukun dengan adik atau kakak, membantu orang tua, bermain bersama saudara. Ini adalah salah satu contoh kemurahan hati yang bisa kita lakukan di rumah saat ini. Tunjukkan sikap murah hati kita sebagai bukti kasih kita kepada Yesus. Mari pancarkan kasih Yesus kepada orang lain dengan sikap murah hati kita. Amin. Terima kasih kalian sudah memperhatikan. Jangan lupa lakukan kemurahan hatinya ini. Terapkan kemurahan hatian. Ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan yang Yesus berikan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami ingin belajar murah hati. Memang sulit, memang tidak mudah, kami harus memperhatikan kepentingan orang lain. Peduli pada orang walaupun tidak kita kenal. Tapi saya percaya Tuhan yang Yesus mengajari kami melakukan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh dengar-dengaran firman-Mu dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini memberikan kekuatan kerohanian kami. Tuhan tolong juga kesehatan kami semakin kuat. Terima kasih Bapa. Doa yang tak sempurna ini kami serahkan hanya satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak, Tuhan berkati kalian ya. Selamat berkarya. Terus berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan.